Shalom, salam sehat semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita diberkati Tuhan selalu, diberikan kesehatan kepada kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, sewaktu orang tua meninggal. Tantangannya bagi orang-orang yang udah mengalami kehilangan atau orang tua yang udah meninggal. Tantangannya, Dami berumur 6 tahun sewaktu ayahnya meninggal karena aneurisma otak. Derek berusia 9 tahun ketika penyakit jantung merenggut nyawa ayahnya. Ketika Jenny berumur 7 tahun, ibunya meninggal setelah berjuang melawan penyakit kanker ovarium selama 1 tahun. Ketika anak itu sudah ditinggalkan orang yang dikasihi ketika mereka masih kecil. Apakah kamu pernah mengalaminya? Jika ya, artikel ini bisa membantumu mengatasi perasaan kehilangan. Tapi pertama-tama, perhatikan beberapa fakta tentang berduka. Yang perlu kamu ketahui, cara orang berduka tidak sama. Ini berarti cara kamu mengungkapkan kesedihan bisa berbeda dengan orang lain. Tidak ada pola atau aturan tertentu dalam mengatasi kesedihan akibat kematian. Yang penting jangan pendam kesedihanmu. Mengapa? Karena memendam kesedihan bisa merugikan. Jenny yang disebutkan tadi berkata, "Saya berpikir saya harus kuat demi adik saya. Jadi saya sembunyikan perasaan saya. Sekarang pun saya suka memendam kepedihan dan itu tidak sehat." Para ahli setuju. Kita tidak bisa memendam perasaan untuk selamanya. Kata buku The Giving Teen, itu akan muncul lagi di saat yang tidak terduga dalam bentuk kemarahan ataupun gangguan kesehatan. Memendam kesedihan juga bisa mengakibatkan orang menyalahkan gunakan minuman keras atau narkoba untuk menghilangkan kesedihannya. Perasaan orang yang berduka bisa campur aduk. Contohnya, ada yang marah kepada orang yang telah tiada karena merasa orang itu meninggalkan dia. Yang lain menyalahkan Allah karena berpikir bahwa dia seharusnya mencegah kematian itu. Dan banyak yang merasa bersalah karena melakukan atau mengatakan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dan tidak bisa minta maaf lagi. Jelaslah, berduka bisa menjadi proses yang rumit. Bagaimana kamu bisa mengatasinya dan terus menjalani hidup? Yang bisa kamu lakukan, berbicaralah kepada seseorang. Kamu mungkin ingin menyendiri, tapi dengan mencurahkan isi hati kepada anggota keluarga atau sahabat, kamu bisa mengendalikan perasaanmu. Kamu pun tidak akan terpuruk karena terlalu sedih. Prinsip Alkitab, Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seseorang saudara. Buatlah buku harian. Tulislah hal-hal tentang ayah atau ibumu yang telah tiada. Misalnya, apa kenangan yang paling indah tentang dia? Tulislah sifat-sifat baiknya, sifat mana yang kamu ingin tiru. Jika perasaan negatif terus muncul, misalnya kamu tidak bisa melupakan kata-katamu yang menyakitkan kepada ayah atau ibumu sebelum dia meninggal, tulislah apa yang kamu rasakan dan alasannya. Contohnya,
Saya merasa bersalah karena bertengkar dengan papa sehari sebelum dia meninggal. Lalu pikirkan, apakah rasa bersalahmu itu masuk akal? Buku The Giving Teen berkata, kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri karena kamu tidak menyangka orang itu akan meninggal, dan kamu tidak bisa minta maaf lagi. Kita tidak mungkin mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan sempurna, sehingga tidak perlu minta maaf. Itu tidak masuk akal. Prinsip Alkitab, Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Jaga kesehatanmu. Kamu perlu cukup tidur, berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Kalau kamu tidak punya selera makan untuk makan, makanlah sedikit tapi sering. Paling tidak sampai selera makanmu kembali normal. Jangan mencari pelarian dengan cemilan yang tidak sehat atau minuman keras. Itu malah akan memperburuk keadaan. Berbicaralah kepada Allah dalam doa. Alkitab berkata, lemparkanlah bebanmu kepada Yesus dan Ia sendiri akan mendukungmu. Mazmur 55 ayat 22. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Doa bukan sekedar untuk memenangkan diri. Kita berdoa untuk berkomunikasi dengan Allah yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat-ayat kunci. Ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Amsal 18 ayat 24. Aku akan berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub 10 ayat 1. Sewaktu pikirannya menggelisahkan dalam batinku, bertambah banyak penghiburanmu, Allah, mulai membelai jiwaku. Mazmur 94 ayat 19. Satu cara Allah menghibur orang yang bergabung adalah melalui firman Alkitab. Cobalah periksa apa yang Alkitab ajarkan tentang keadaan orang mati dan harapan kebangkitan. Prinsip Alkitab, Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kamu bisa membantu orang lain. Saya dan keluarga saya adalah saksi-saksi Yesus. Beberapa tahun yang lalu, 2 anak yang kami kenal kehilangan ibu mereka karena kanker. Mereka berumur 6 dan 3 tahun. Hampir sama dengan umur saya dan adik saya waktu papa meninggal sekitar 17 tahun sebelumnya. Mama saya, adik perempuan dan adik laki-laki saya memutuskan untuk membantu keluarga ini. Kami mengajak mereka ke rumah. Kalau mereka ingin berbicara, kami siap mendengarkan. Kami menemani dan menolong mereka kapanpun kami dibutuhkan. Misalnya, kami menjadi teman bermain,
pendengar yang baik, atau memberi mereka saran. Kematian orang tua memang menghancurkan hati, dan perasaan itu tidak akan pernah hilang. Kesedihan kita akan reda, tetapi ketika selalu teringat lagi waktu dia telah tiada, saya bisa merasakan kesedihan keluarga ini. Dan itu salah satu alasan saya senang karena keluarga kami bisa membantu mereka.